35 tahun ke atas, tentunya R2, R3 yang tidak masuk database itu sudah gugur ya teman-teman. Jadi ini sudah gugur. Nasibmu kini P3K jalur afirmasi. Bagaimana nasib R2, R3 dan masuk database yang belum lolos? Teman-teman, kemarin sudah diadakan konferensi pers ya dari Kemensesnek dan juga Kemenpan RB melalui akun resmi YouTube-nya, di mana di salah satu keterangan Kemensesnek yaitu beliau berkata yaitu kepada seluruh kementerian untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN kita. Ya, saya sepakat kalau misalnya nilai-nilai meritokrasi ini dijunjung tinggi dalam pelaksanaan sebuah manajerial. Apalagi manajerial itu memanajemen ASN yang sangat banyak ya, manajemen ASN kita. Kemudian di salah satu komentarnya itu juga memberi keterangan bahwa penerimaan P3K untuk tahun 2024 ini kebijakan afirmasi terakhir ya, sehingga nantinya diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN itu dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga kebutuhan. Ini salah satu isi dari konferensi persnya ya. Jadi teman-teman, kedepannya itu sudah tidak ada lagi P3K jalur afirmasi ya. Dan kedepannya nanti P3K akan melakukan ya jalur pengangkatan itu melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan yang tentunya berlaku. Banyak pertanyaan ya teman-teman, diantaranya P3K itu kan khususnya yang R2 atau R3 yang masuk database ya, yang tidak lolos, kemudian apalagi yang tidak masuk itu kan banyak usianya yang sudah anggaplah sudah 35 tahun ke atas ya. Jadi kalau misalnya perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberlakukan 35 tahun ke atas, tentunya R2, R3 yang tidak masuk database itu sudah gugur ya teman-teman. Jadi ini sudah gugur. Jadi ya kalau misalnya kita mengacu pada peraturan yang perundang-undangan. Dan juga di sini ya teman-teman, jalur afirmasi P3K terakhir artinya semua seleksi akan dilakukan melalui jalur rekrutmen normal. Nantinya bersaing dengan fresh graduate, tidak ada jalur afirmasi lagi ya secara normal. Kemudian nantinya rekrutmen ASN mendatang akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan juga akan didasarkan kepada kebutuhan instansi, bukan sekedar mengakomodasi tenaga honorer yang ada. Jadi untuk R2, R3 yang belum diangkat walaupun sudah masuk database, nantinya teman-teman R2, R3 yang belum masuk database nantinya bisa bersaing dengan fresh graduate yang nantinya umurnya harus kurang dari 35 tahun. Kurang atau sama dengan 35 tahun. Lebih dari 35 tahun itu sudah tidak bisa masuk seleksi P3K karena nantinya rekrutmen P3K itu akan dilakukan melalui jalur rekrutmen normal. Jadi teman-teman, pengangkatan P3K dua kesimpulannya ya di sini ya.
Pengangkatan P3K 2024 adalah jalur afirmasi terakhir. Setelah 2024, seleksi ASN akan dilakukan melalui jalur rekrutmen normal, tidak ada database-databasean ya. Strategi terbaiknya ya buat teman-teman ya yang masuk R2, kemudian R3, yang masuk database atau yang tidak masuk ya, yang tidak masuk itu ya, strateginya segera persiapkan diri agar bisa bersaing dalam rekrutmen normal di masa depan, bisa belajar, ikut bimbel dan lain-lain lah ya, sharing dengan kombelnya ya, komunitas belajarnya dan lain-lain ya teman-teman. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga teman-teman selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dipermudah urusannya, dan tetap semangat ya dalam menjalani hidup. Mungkin itu ya. Terima kasih, dan kalau misalnya ada informasi tambahan teman-teman bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa tentunya like, share, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.